diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai manajemen of diabetic foot ulcer. Sebagai pendahuluan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi integritas kulit dan penyembuhan luka. Yang pertama adalah kadar glukosa darah. Nah, kadar glukosa darah ini yang kalau tidak terkendali tentunya berhubungan dengan komplikasi baik mikro dan makrovaskuler ya. Tetapi pada kondisi luka itu juga mempengaruhi penyembuhan luka. Kemudian yang mempengaruhi juga aktivitas ya, aktivitas fisik ini jelas ya, terutama pada pasien-pasien yang luka ya. Sehingga kalau pasien luka nanti ada kami menerangkan mengenai wound occluding itu sebetulnya untuk mengurangi aktivitas fisik. Kemudian merokok. Merokok ini nanti hubungannya dengan faktor risiko penyakit pembuluh darah arteri perifer. Lalu trauma. Nah, trauma di sini untuk menimbulkan luka bukan saja yang dimasukkan trauma yang besar ya, misalnya kok tusuk duri, tetapi trauma yang kecil ya. Misalnya kulit yang kering digaruk ya, kering tipis digaruk ya. Garukan itu kan cuma trauma minor. Nah, itu juga beresiko untuk memunculkan luka. Lalu sepatu ya, pemakaian sepatu yang sempit, yang tekanan pada pelantarnya itu tidak sama, ini juga berisiko. Kemudian neuropati, baik neuropati otonom, neuropati motorik maupun neuropati sensorik ya. Ketiga jenis neuropati ini mempengaruhi munculnya luka dan penyembuhan. Lalu deformitas tulang, terutama pada pasien-pasien yang mengalami sarkofoot atau mungkin yang sederhana neuropati motorik ya, mengalami mulai dari kalus akibat jari-jari kakinya itu mulai dari claw tooth sampai hammer. Lalu penyakit pembuluh darah arteri perifer. Nah, ini jelas karena berhubungan dengan aliran darah. Lalu riwayat luka. Riwayat luka itu tentunya ada perubahan struktur ya pada kaki, apalagi mengalami amputasi. Nah, ini perubahan bentuk kaki tentunya berisiko untuk munculnya luka. Lalu usia, terutama pasien-pasien usia lanjut. Ini sudah jelas ya, ada 11 faktor yang mempengaruhi integritas luka, integritas kulit sehingga memunculkan luka dan penyembuhan luka. Nah, pada pasien-pasien itu sebetulnya untuk para dokter di puskesmas ya yang primary care itu disarankan untuk mengakses kaki diabetes setahun sekali untuk menilai apakah seperti yang tadi ya, yang sederhana neuropatinya bagaimana, bentuk kakinya bagaimana, sehingga nanti bisa dicegah. Namun pada pasien-pasien yang high risk ini mereka yang risikonya tinggi terutama ini ya yang pernah luka, apalagi pernah amputasi, mengalami neuropati usia tua itu tidak 1 tahun, namun tiap 3 bulan. Nah, pasien-pasien yang sudah mengalami luka ini tujuan terapinya tentunya satu, mencapai supaya lukanya sembuh. Tetapi tidak cukup supaya pasien bisa berjalan. Artinya kita mencegah risiko komplikasi yang ditakutkan itu adalah amputasi kaki. Nah, penyembuhan luka itu yang bukan ulkus atau bukan luka kronik itu ada 4 ya. Fase yang pertama adalah ketika luka berdarah, lalu akan terjadi agregasi platelet, penjendalan supaya perdarahannya berhenti. Lalu muncul fase inflamasi. Tentunya ini akan mengikuti ya dan dilawan oleh tubuh. Kemudian proliferasi ya. Yang tadinya pembuluh darahnya itu terpotong, terbentuk di posisi kolagen, ini masuk fase proliferatif dan terakhir remodeling ya. Pada diabetes itu yang terjadi fase inflamasinya itu berkepanjangan karena respon inflamasinya terganggu. Lalu fase proliferatif itu ada beberapa pasien yang nggak muncul-muncul, ininya apa namanya tetap saja nggak tumbuh-tumbuh ya, nggak muncul ya. Tapi ada juga yang berlebihan sehingga nggak nutup-nutup.
Inilah yang menyebabkan ya karena terganggu di fase inflamasi dan vasoproliferatif ini, oleh karena itu penyembuhan luka pada diabetes terganggu. Sehingga pasien ulkus diabetes itu terapinya tidak hanya satu disiplin ilmu, apalagi kita sudah mengetahui terjadinya ulkus melalui jalur makrovaskuler dan mikrovaskuler. Diperlukan tim multidisiplin ya. Ada endokrinologisnya, ada ortopednya, ada ahli kakinya, ada bagian vaskulernya, ada ahli infeksi. Dan jika diperlukan pada rumah sakit yang belum mempunyai ahli-ahli yang lengkap, itu segera dirujuk ya. Maaf, tidak kok seperti rujukan berjenjang ke ini dulu, ke rumah sakit daerah yang C ke B, nanti B, B, nanti dulu. Nah, kalau perlu segera saja, seperti di Sarjito sudah memiliki polikaki diabetes khusus. Ya, dalam rangka apa? Nomor satu, sebetulnya yang ditakuti pasien itu dia sudah paham lukanya itu tidak sembuh-sembuh, lama, ya. Tapi risiko amputasinya ini, ya itu yang dituju untuk segera merujuk. Belum lagi risiko mortalitasnya manakala infeksinya memberat. Nah, apa yang dilakukan? Manajemen apa yang dilakukan pada pasien-pasien dengan ulkus diabetes? Nomor satu adalah tindakan pembedahan debridement. Ya, ini nomor satu ya untuk membersihkan lukanya. Lalu pemakaian dressing. Berikutnya adalah wound offloading ya, mengurangi tekanan. Lalu vascular assessment, kendali infeksi dan kendali glukosa darah. Jadi enggak kok cuma debridement aja sampai itu selesai, tidak diperhatikan. Dressing aja, tidak di debridement, yang lain tidak diperhatikan. Tetapi ini lengkap semuanya, mengingat tadi patofisiologi terjadinya ulkus kaki diabetes. Nah, ini oleh para ahli ya, ini saya ambil ya dari tulisan Everett tahun 2018 ya. Ini rekomendasinya bagaimana? Semua menyarankan ya debridement, ya dressing, wound offloading, vaskular, infeksi, glikemik, multidisiplin ya. Namun memang diakui level of evidence-nya, jadi yang melaporkan itu sedikit, termasuk saya juga ini ya, saya mengakui bertahun-tahun ya. Dulu saya sudah buat-buat, tetapi ya itu tadi ya terkendali ya, karena laporan-laporannya itu tidak banyak, tetapi memang tetap meskipun buktinya itu tidak banyak dilaporkan oleh para ahli, tetap disarankan manajemennya secara multidisiplin. Yang pertama adalah debridement. Nah, debridement ini memang disarankan pada infeksi yang berat, tapi ditambahkan pemberian antibiotika dan perawatan suportif yang mencukupi ya, karena tadi macam-macam ya. Nah, untuk masalah debridement itu yang perlu diperhatikan ya, mohon maaf karena kami rumah sakit rujukan yang mohon maaf sering sekali menerima sudah debridement tapi kok nggak sembuh-sembuh. Jadi ada masalah ahli bedah yang kurang berpengalaman sehingga underestimate terhadap jaringan yang harus dibuang. Ya, contoh ini kasus ini sudah di debridement, hasilnya seperti ini. Sehingga ini memunculkan ulangan lagi pembedahan, ulangan lagi opnam. Ini adalah contohnya. Jadi untuk masalah debridement itu juga penting dilakukan oleh ahli bedah yang berpengalaman sehingga dia tahu mana yang harus dibersihkan, sebatas mana, begitu ya. Kemudian tidak harus severe infeksi, bisa saja moderate. Tetapi segera pada kasus apa? Abses. Contoh ini tadi barusan ada di poliklinik, abses ayo cepat opnam ya. Nah, abses, apalagi gas gangren, apalagi necrotizing fasciitis. Kenapa? Karena resiko meluas. Sehingga meskipun kita men-skor moderate, segera dilakukan debridement. Nah, pada kasus-kasus yang limb iskemia, contoh ini kasus ini ya, alhamdulillah ini membaik ya, debridement-nya itu nanti, ini kan waktu itu PAD berat hitam, semuanya luka begitu ya, setelah dilakukan revaskularisasi, aliran darah baik,
barulah dilakukan debridement. Jadi perbaiki dulu aliran darahnya, baru lakukanlah debridement. Nah, pemakaian dressing ya. Pemakaian dressing itu banyak gunanya ya, tapi tujuan utamanya apa? Satu, menjaga kelembapan. Yang kering tidak terlalu kering, yang basah tidak terlalu basah ya. Jadi kalau eksudatnya itu banyak, nanti diserap dengan baik, tidak mengiritasi kulit, lalu merangsang pertumbuhan sel-sel epitel sehingga lukanya cepat sembuh. Nah, untuk dressing ya itu perlu diperhatikan ya, karena akhir-akhir ini juga saya menemukan dressingnya itu yang harusnya berubah masih belum berubah. Secara prinsip ada 3. Yang pertama di wound bed-nya ya, ini wound bed-nya itu dipakailah dressing agar lukanya bersih, tidak terbentuk biofilm, ya lembab. Nah, nanti kalau sudahnya lukanya bersih, tidak ada biofilm, ya tentu yang kita pakai dressingnya ya sudah, ini sudah bersih. Kita lihat-lihat lagi. Atau kalau memang sudah pakai wound bed dressing, tapi kok ada biofilm, nah mungkin tidak hanya mungkin yang membersihkan, pakai yang untuk biofilm. Kemudian berikutnya adalah primary dressing. Jadi dressing itu tidak hanya satu selesai tutup, enggak. Ada yang untuk wound bed, ada yang primary. Nah, yang primary ini juga macam-macam ya. Apakah untuk manajemen eksudat supaya lukanya lembab, ataukah untuk mengurangi load bakteri sehingga infeksinya membaik. Kemudian juga apakah perlu dressing-dressing itu, terutama kalau mulai angiogenesis ya, pembuluh darahnya itu mulai tumbuh, nanti kalau dibuka itu ya, apalagi sudah sarafnya sudah muncul dia nyeri berdarah, nah ini kita perlu pakai dressing yang untuk tidak mengganggu, tidak menyebabkan perdarahan, tidak menyebabkan nyeri. Nah, ini jenisnya beda-beda. Kemudian yang terakhir secondary dressing agar terfiksasi ya. Beberapa kali ya itu dipasang primary dressingnya dipakailah foam. Tapi begitu kita buka itu ternyata foamnya udah berpindah tempat. Nah, kita perlu fiksasi ya, kita bandage ya. Itu perlu pakai bandage atau perlu pakai pad. Terus kadang-kadang kita perlu pakai film. Ya, ini menjaga agar pemakaian dressing itu terfiksasi dengan baik. Nah, yang perlu diperhatikan, pakailah dressing ini sesuai pada fasenya. Ataukah tadi untuk membersihkan, mencegah biofilm, ataukah tadi eksudatnya, ataukah tadi bakterialnya, itu yang perlu kita rubah sesuai dengan perkembangan luka. Nah, ini adalah bukti-bukti mana yang bermanfaat atau tidak terhadap dressingnya yang sudah kami pakai. Ini hidrogel. Ini memang bermanfaat, tetapi RCT-nya biasanya banyak ya. Ini tadi ya, karena level of evidence-nya termasuk juga laporan-laporannya itu jarang yang memasukkan ya. Kemudian pemakaian madu itu juga kami sudah membuktikannya ya. Tapi sebagian besar nanti kita lihat ya, misalnya pakai apa, larva terapi, lah ini belum jelas. Ya, jadi ketika kita menggunakannya, alangkah baiknya kita melihat saran dari Pak ahli mana yang bermanfaat atau mana yang belum. Ya. Berikutnya adalah wound offloading ya, mengurangi tekanan. Jadi ini sudah kerjasama dengan bagian ortopedi bertahun-tahun, kemudian ortopedi juga sudah melaporkan bagaimana manfaatnya penggunaan total kontak case. Jadi pada luka yang diplantar, yang sudah bersih seperti ini, kalau pasiennya jalan, ya tentunya nggak sembuh-sembuh. Nah, kita pasangilah total kontak case, tutup supaya dia tidak berjalan, ya betul-betul. Insya Allah 2-3 kali ini sudah nutup. Ya. Dan pasien-pasien yang nggak senang ya, nggak suka dok, aduh dipasang gigi berat, gatel, boleh pakai removable cast walker ya seperti ini. Tapi harganya mahal ya ini ya, mahal ya, dan tidak ditanggung BPJS ya. Kemudian kalau ya tadi ya mahal ya apa, kita pakai healing sandal atau half shoe. Biasanya kalau di polik kaki itu saya ngakalinya pasiennya seperti ini, terus nanti area yang berlubang ini diberi legoan ya. Jadi nanti kalau dia menapak tidak menekan. Nah, pemakaian tadi wound offloading itu ya misalnya sepatu-sepatu yang healing sandal, half shoe itu tidak hanya untuk menyembuhkan,
tetapi untuk mencegah supaya tidak muncul luka lagi pada mereka. Contoh ini pasiennya ya udah bagus ya, tapi dia sudah mengalami neuropati motorik ya, itu bisa muncul lagi, atau juga terutama pada pasien sarko ya. Jadi selain untuk pengobatan tadi supaya cepat sembuh, mencegah supaya tidak muncul luka lagi. Berikutnya mengenai vaskuler ya. Jadi kalau pada pasien-pasien itu juga sering kami dapati dari rujukan-rujukan perifer nggak sembuh-sembuh. Tapi itu mohon maaf ya, kadang sudah 2 bulan, kadang 3 bulan. Sebetulnya dalam 1 atau 1,5 bulan belum menyembuh, lukanya sudah debridement sudah, antibiotika sudah, dressing sudah, kok belum sembuh. Mungkin masalah vaskuler. Ya, apakah pasien ini perlu dilihat vaskulernya, PAD, mungkin ada sumbatan, mungkin ada gangguan aliran untuk dilakukan revaskularisasi. Nah, ini yang sering kami temui ya, sehingga segera dirujuk untuk memastikan aliran darahnya. Nah, pasien-pasien pun kadang sudah dilakukan revaskularisasi, tetapi kok klinisnya tidak membaik, terutama mereka yang sedang dan berat ya. Nah, itu revaskularisasi bisa dilakukan ulang lagi. Ya, sehingga dilakukan tidak cukup 1 kali. Gunanya apa revaskularisasi? Supaya aliran darahnya membaik dan lukanya tentunya menyembuh. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi jangan kita menganggap lukanya nggak sembuh. Ini kan pasien sudah mengalami neuropati otonom ya, kulitnya kering ya, bulu kakinya rontok, tipis. Ini gatel ya, kan trauma minor itu ya, digaruk-garuk jadi luka ya. Enggak apa-apa, ini nggak sembuh karena neuropati otonom, ini palingan. Tidak ya, itu perlu tetap ketika tidak menyembuh, lakukanlah untuk masalah vaskulernya. Ternyata setelah dinilai bagian kardio itu ada sumbatan di sini di arteri tibialis anterior kaki yang sinistra. Nah, terus dibaiki, diberi antiplatelet. Ini adalah contoh kasus yang kita jangan anggaplah ini paling nih karena nggak tumbuh-tumbuh, enggak. Ternyata masalah vaskuler. Berikutnya adalah kendali glukosa darah ya, ini juga kita sudah pahami semua, jelas ya. Nah, selain dia tadi berisiko menimbulkan komplikasi ya, tetapi untuk penyembuhannya ada banyak jalur. Jalur sorbitol, heksosamin, nitrik oxide ini terganggu sehingga mengganggu penyembuhan luka. Pilihan terapinya apa? Insulin. Nah, insulin itu juga dia kan hormon anabolik ya. Dia membantu penyembuhan luka, di situ dia perannya. Jadi pilihannya apa? Insulin, gitu ya. Kemudian kendali infeksi ya. Untuk pemberian antibiotika yang perlu diperhatikan selain dosisnya, pemberiannya oral, intravena, itu harus betul-betul dilihat berdasarkan berat. Ya, jadi seperti tadi, lah ini sudah abses, Bu, kalau pakai oral, ini kok kayaknya susah, pakai intravena. Lalu didasarkan apa? Kultur dan sensitivitas. Dan jangan lupa tentunya fungsi liver dan ginjal, karena penyesuaian dosis. Ya. Lalu untuk pasien yang berat infeksinya, sepsis apalagi, nah kita sudah memberikan antibiotika sistemik, kok nggak lokal saja? Tidak cukup ya. Kalau perlu segera ke intensive care dan rujuklah ke tempat-tempat seperti kami yang dengan polikaki diabetes yang dengan multidisiplin ketemu dengan ahli infeksi ya, itu karena yang kami dapati juga yang sudah infeksinya berat akhirnya yang kita rawat ya pasien tidak cukup dengan bangsal biasa, masuklah ke intensive care. Jadi mohon segera sebelum terlambat. Ini adalah contoh ya. Pasien ini sudah 3 kali rujuk, yang keempat baru ke Sarjito. Sayang sekali ya, kasihan ya. Udah berat seperti ini ya. Nanti yang debridement juga ya Allah banyak sekali ya. Mengapa? Kegagalan itu mungkin maaf ketika di daerah sudah dasar kultur kok, tapi kulturnya ngambilnya betul apa enggak? Atau menunggu kulturnya lama? Atau ternyata ketika diberi antibiotika pertama alergi terus mau ganti yang mana? Nah, lalu yang penting juga adalah masalah multidrug resistant. Nah, inilah makanya tadi disarankan untuk segera rujuk ya. Oke. Nah, ini untuk tanda-tanda infeksi ya dari International World Group Diabetic
eee